kepada Pak Ai, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Panji sudah membuka acara dan sudah memperkenalkan saya, dan terima kasih kepada Ibu Citra juga yang sudah membuka kegiatan ini. Yang pasti kami sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen sudah meluangkan waktu. Dari kemarin saya berhubungan terus dengan Ibu Ida, Sespri Pak Dirjen. Pak Dirjen, kami tahu sangat padat waktunya, apalagi nanti setelah kegiatan ini masih ada lagi webinar yang akan berlangsung. Kami sangat berterima kasih untuk itu. Ini ada titipan sebelum saya mulai dari kegiatan ini, ada titipan dari panitia untuk menyampaikan selamat datang kepada teman-teman Bapak Ibu dari dinas-dinas se-Indonesia yang tersebar. Bahkan dari data yang kami dapatkan ada kepala dinas yang ikut dalam kegiatan ini, dan banyak diantaranya adalah Kabid Penataan Ruang. Kami ucapkan selamat datang, begitupun dengan berbagai macam profesi yang ikut bergabung. Ada dosen dari lintas universitas, dari Syiah Kuala, dari Riau, bahkan dari sampai Papua, USTJ Papua. Terima kasih banyak sudah bergabung. Baik, memulai diskusi ini saya akan memperkenalkan siapa pemateri kita. Beliau adalah Direktur Jenderal Penataan Ruang, Tata Ruang Kementerian ATR BPN. Beliau alumni dari Institut Teknologi Bandung, menyelesaikan studi di tahun 1987, kemudian melanjutkan studi di Mellon University tahun 1995, menyelesaikan studinya, dan kemudian doktor di Texas A&M University. Mohon koreksi Pak Dirjen jika kami ternyata salah keliru dalam memberikan data diri, Pak. Memulai karir di Kementerian PU di tahun 1989, kemudian pernah menjadi Kepala Divisi Perencanaan Komite Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia atau KP3EI di tahun 2011 sampai tahun 2015, dan beliau juga pernah menjadi staf ahli bidang hubungan ekonomi dan kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2016, dan setelah itu beliau diangkat menjadi Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN sejak tahun 2017 sampai sekarang. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, saya pikir sudah banyak yang menanti sosialisasi Pak Dirjen. Kira-kira apa yang akan kita dapatkan dari sosialisasi ini? Banyak perubahan pasal, bagaimana dengan produk akhir RT RW ini, pasti semua sudah menyimpan pertanyaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Dirjen, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Pak. Terima kasih Bapak Moderator, manggilnya Pak Ai ya? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Waalaikumsalam, Pak. Saya hormati rekan-rekan, saya juga bangga nih sama teman-teman milenial tata ruang dari IAP, dari Reka Spasial, kemudian teman-teman dari Dinas PUPR juga, mungkin nggak bisa menyebutkan satu-satu dari mana saja. Tadi nyebut ada yang dari Aceh juga, dari Riau, dari Papua. Sebetulnya saya khawatir nih Bu Citra. Iya, Pak. Yang bahan yang saya sampaikan nanti bosen juga ya, itu lagi gitu. Iya, Pak. Kata Pak Menteri saya, ini kalau kita webinar kebanyakan mudah-mudahan masih tetap bermanfaat ya, insya Allah ya. Insya Allah, Pak, insya Allah. Karena saya catat semua masukan, memang setiap acara, sosialisasi juga yang hadir fisik ataupun yang webinar seperti ini, banyak sekali masukan yang setelah dikumpulin lumayan banyak untuk benerin RPP, penyelenggaraan penataan ruangnya. Kemudian untuk menyingkat waktu, saya mungkin langsung aja ya ke
apa yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya mungkin perlu saya sebagai pengantar ya. Pengantar itu Undang-Undang 11 2020 Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak hanya merubah Undang-Undang 26 ya, tapi kan merubah undang-undang yang lain. Namun terhadap Undang-Undang 26 lumayan ada perubahan cukup signifikan yang diamanatkan melalui Undang-Undang 11 2020. Intinya itu belum ya. Ya intinya saya mendengar suara balik saya sendiri ya. Intinya Undang-Undang CK ini mewajibkan atau mewajibkan kita pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dan juga kita semua lah masyarakat itu paham terhadap tata ruang. Jadi bukan hanya kenal ataupun tahu tata ruang, apalagi kalau nggak tahu mungkin agak repot ke depan, tapi wajib memahami tata ruang itu seperti apa. Kemudian dalam Undang-Undang 11 2020 ini juga banyak ditanyakan teman-teman IAP, apakah tujuan pembangunan berkelanjutan atau kaidah pembangunan berkelanjutan yang ada di Undang-Undang 26 itu dicabut? Saya bilang enggak. Jadi Undang-Undang 26 itu kaidah, tujuan dan lain-lainnya di Undang-Undang 26 itu tidak dicabut. Jadi itu masih berlaku ya. Jadi bahkan itu kita gunakan sebagai pertimbangan nanti dalam memberikan rekomendasi kesesuaian pemetaan ruang ke depan. Nah, yang ketiga, prinsip yang perlu saya sampaikan, Undang-Undang CK, Undang-Undang 11 2020 ini meminta kepada kita semua sebagai pelaku tata ruang di daerah ataupun di pusat ini agar menyiapkan tata ruang itu dalam format digital dan sesuai standar. Nah, itu yang amanah ini sangat jelas ditulis di Undang-Undang CK, dan juga produknya maupun proses penyusunannya harus dilakukan secara transparan. Nah, ini yang mungkin harus kita jabarkan dalam RPP dan juga bagaimana kita berperilaku terhadap tata ruang ini ke depan. Banyak sekali teman-teman dalam menyusun RPP masih pola pikirnya masih menggunakan tidak transparan dan tidak digital. Nah, jadi kata-kata yang dalam RPP-nya itu masih mikirnya tuh ini sulit nanti, padahal kalau udah digital dia sudah standar, sudah transparan, jadi gak sulit dia gitu. Jadi, nah ini mungkin perlu juga pemahaman. Tentunya di forum-forum seperti ini saya senang banget yang hadir ini mahasiswa atau mungkin baru aja lulus teman-teman yang baru lulus, tentunya masih milenial lah ya generasinya, nanti ikut mencermati RPP ini apakah sudah mengantisipasi digitalisasi ke depan gitu ya. Nah, itu yang saya mohon bantuan juga teman-teman yang hadir di sini. Nah, bahan yang saya akan sampaikan mungkin mengarah ke sana sedikit nanti, tapi tentunya lebih ke diskusi kita nanti ya. Lanjut aja. Nah, ini udah tahu semua, kita harus menata ruang seperti apa. Nah, ini mungkin kenapa saya sampaikan, mungkin teman-teman ikut juga mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat yang mungkin banyak yang nggak paham tentang tata ruang ya. Sering sekali saya bahkan di pemerintah daerah juga demikian, pemerintah daerah bahkan di pemerintah pusat ini beberapa pimpinan lembaga itu menganggapnya tata ruang itu adalah menata ruang di ruangan kita kerja gitu ya, kursi di mana, betul juga sih tata ruang di situ gitu ya. Tapi kan yang kita maksud ruang secara wilayah. Nah, ini yang mungkin perlu kita juga sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga mereka paham, mereka ikut menjaga ruangnya supaya efektif tata ruang yang kita susun itu tidak menjadi dokumen. Kalau dulu kan dokumen macan kertas istilahnya itu, teman-teman KPK bilangnya demikian. Tapi sekarang udah nggak macan kertas lagi, udah digital, dia transparan. Cuman butuh butuh sosialisasi dari kita semua untuk mengajak masyarakat membuka tata ruang sesering mungkin. Karena kalau enggak ya kita nanti ruang terbatas, kegiatan nambah terus, nanti kusut. Nah, kemudian hal lain juga dari Undang-Undang CK itu ngebenahin apa yang selama ini rumit dan tidak transparan. Selama ini kan mungkin nggak tahu ya teman-teman di kampus ataupun di kita sendiri di sini, saya dulu kebetulan
apa ya, menginisiasi dan juga mengelit ya, mengkoordinir pelaksanaan kebijakan satu peta waktu saya masih di Menko Perekonomian. Itu yang sangat menyedihkan waktu kita ke lapangan, ke daerah, itu dinas apa ya, BPN ya, kantor BPN di daerah itu tidak punya tata ruang. Dia sampai minta lewat kita, padahal tata ruang ada di ATR BPN gitu kan. Nah ini yang saya bingung kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Nah ini yang akhirnya terpaksa saya minta sama pemerintah daerah, bisa nggak tolong ininya peta produk RT RW-nya itu, perdanya itu baik petanya maupun batang tubuhnya itu diserahkan ke kantor BPN juga gitu ya. Nah seperti ini yang mungkin kita aja pemerintah sulit mendapatkan produknya, apalagi masyarakat. Nah sekarang itu diminta oleh Undang-Undang CK agar itu, walaupun kita sudah lakukan ya di ATR BPN sejak 2018, namanya Jistaru sudah kita launching dan sekarang sudah RDTR-nya itu bahkan sudah ke RDTR interaktif yang sekarang digunakan OSS, sistem OSS, nah itu sudah kita gunakan. Jadi tinggal mengembangkannya saja nih ke depan gitu ya. Tapi untuk produk-produk rencana tata ruang yang legal itu semua sudah bisa dilihat oleh seluruh masyarakat secara online dan masih gratis. Kita gratis, tapi nanti kalau udah OSS katanya ada pungutan PNBP-nya, tapi nggak tahu nanti diatur belakangan. Nah itu penting tapi mudah lah ngaturnya ya. Nah, lanjut lagi, jadi kita ke depan itu Undang-Undang CK ini menghilangkan tumpang tindih dan kerumitan tadi itu ya. Insya Allah bisa dilakukan dalam waktu dekat, bisa terwujud. Nah, hal lain integrasi. Nah, tadi Bu Citra juga sudah menyampaikan masalah integrasi itu seperti apa. Jadi integrasi itu yang kita lakukan sekarang pertama kali adalah laut, ya, tata ruang laut ke darat. Selama ini kan terpisah-pisah. Nah, khawatir di beberapa daerah itu di lautnya itu daerah konservasi perairan, di daratnya itu ada pergudangan dan industri. Nah ini kan nggak match gitu ya, sehingga atau di daratnya ada industri, sehingga tadi mungkin pelabuhan nggak bisa karena di depannya ternyata konservasi. Nah ini ke depan akan disatukan. Hal lain adalah juga mengintegrasikan masalah hutan ya. Nah ini laut tadi dari nasional digabung, RZWP juga digabung dalam artian teman-teman KKP menyusun materinya bersama-sama sama kita, tapi untuk jadi perdanya, legalnya hanya satu. Jadi hanya Perda RT RW provinsi yang di dalamnya ada muatan RZWP 3K. Ya, KSN juga demikian, RTPN juga demikian. Nah, hal lain untuk ini batas pantai, garis pantai juga diintegrasikan. Jadi teman-teman BIG nanti, kan kalau BIG netapin garis pantai itu berdasarkan fisik ya kadang-kadang. Nah ini juga kita harus koordinasi dengan BIG. Mungkin nanti di RPP-nya informasi geospasial, tolong nanti juga kita cermati bersama. Penentuan garis pantai itu harus sinkron dengan garis pantai yang ada di rencana tata ruang. Ya karena rencana tata ruang biasanya kalau kena abrasi garis pantainya, kita ambil nggak hasil abrasinya. Kalau hasil abrasi kita ambil kan berarti mundur tuh garis pantainya. Sementara teman-teman kita yang lain, teman-teman kantor pertanahan, itu pernah menerbitkan hak terhadap tanah di situ sampai ke pantainya waktu masih maju ke depan. Nah kalau kita tata ruang juga mengakomodir garis pantai yang sudah mundur ke belakang, nah ini kan langsung langsung otomatis hilang walaupun di UPA mengatakan kalau tanah sudah kerendam, sudah musnah itu masuk tanah musnah. Tapi kan ke depan mungkin di RPP kita yang lain yang untuk hak tanah nanti di teman-teman BPN, dirjen yang satunya yang mengawal kita sudah titipkan dan mereka juga mendukung hal itu. Dikasih waktu, jadi begitu hilang abrasi nggak semata-mata hilang haknya, tapi dikasih waktu mungkin 5 tahun atau 3 tahun untuk mereka menguruk kembali tanahnya itu, menjaga kembali garis pantainya bersama agar bisa haknya bisa tetap hidup dan bisa dimanfaatkan. Nah ini kalau di tata ruang kita nggak atur kan jadi nanti walaupun hidup nggak bisa diatur. Garis pantai juga demikian, garis kehutanan juga demikian ditetapkan di sini. Jadi perubahan kawasan hutan ke depan tidak bisa langsung dimanfaatkan sebelum tata ruangnya dirubah. Ya, itu juga menjadi amanah dari Undang-Undang CK.
Nah, hal lain adalah streamlining produk-produk tata ruang. Jadi RTR kawasan strategis provinsi tidak, muatannya masih ada, tapi tidak jadi perda sendiri atau aturan sendiri. RTR kawasan strategis kabupaten kota juga tidak jadi perda tersendiri. Jadi dia menjadi bagian muatan dari RT RW provinsi dan RT RW kabupaten kota. Itu salah satu. Jadi dua produk di Undang-Undang 26 yang dihilangkan legalnya, tapi substansinya masih ada. Lanjut. Nah, ini hal lain yang banyak. Ini pemerintah daerah mungkin ya Pak, teman-teman dari Dinas PUPR perlu memahami hal ini. Nanti RDTR ke depan itu ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, wali, perwali, atau perwagub. Cuma dikasih waktu sebulan, jadi persetujuan substansi masih diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jadi oleh Kementerian ATR, ini pun nanti persub ini kalau nanti pemerintah daerah bersama IAP, ASPI, atau IAP, dan mungkin Reka Spasial dalam hari ini, bisa mulai embedded dan mulai SDM-nya mulai baik, mungkin bisa persub ini bisa perlahan-lahan kita serahkan ke pemerintah provinsi di daerah gitu ya, untuk supaya lebih, bahkan nanti bisa kabupaten bisa menerbitkan persub sendiri gitu ya. Tapi walaupun nanti kita lihatlah nanti, tapi mungkin nggak dalam waktu cepat, yang pasti mungkin ke provinsi mungkin bisa. Jadi persub ini udah dikenal di Undang-Undang CK sebagai argo menghitung lamanya penetapan legal suatu produk tata ruang. Coba lanjut lagi. Nah, ini yang RT RW kabupaten kota. Dikasih waktu 2 bulan jadi perda, setelah persub, kalau enggak sebulan jadi perwali atau perbub, kalau enggak sebulan juga ditetapkan oleh wali kota atau bupati, maka pemerintah pusat yang menetapkan. Jadi nggak mungkin lagi sekarang persub terbit, terus sampai 2 tahun nggak jadi-jadi peraturannya. Mungkin ribut di sana ya, mungkin ada masalah apa di daerah, itu nggak bisa lagi. Jadi persub terbit maksimum 3 bulan setelah persub terbit itu sudah jadi produk legal, jadi produk persubnya itu ya. Lanjut. Nah, ini mungkin peran-peran tata ruang ya semakin mudah-mudahan semakin baik ke depan. Tentunya kualitas tata ruang sendiri harus kita tingkatkan. Jadi peran asosiasi ini IAP, mungkin di sini ada Reka Spasial, ini sangat dibutuhkan ya, termasuk akademisi juga nanti sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan tata ruang. Nah, peta dasar juga demikian, ke depan kita tidak tergantung dari rupa bumi, tapi bisa penggunaan peta dasar lainnya, nanti hanya koordinatnya saja disinkronkan dengan koordinat yang ada di DIG, dikembangkan, sehingga tidak lari-lari nanti peta yang digunakan untuk mempercepat tata ruang. Ya. Lanjut, ini sebenarnya beberapa aplikasi yang kita kembangkan. Ini mempromosikan Dijen Tata Ruang sebetulnya. Jadi ada RTR online itu, semua produk tata ruang ada di sana. Kemudian RDTR interaktif, pakai kursor. RDTR interaktif itu yang digunakan untuk OSS, jadi mesinnya OSS. Kemudian aplikasi Protaru itu progres penyelesaian tata ruang. Jadi kita semua bisa lihat di misalnya Lampung, RT RW provinsi sampai mana, RT RW kabupaten sampai mana, progresnya masalahnya apa, bisa lihat di Protaru. Nah, konsultasi publik juga kita buat aplikasi sekarang ke depan, jadi masyarakat bisa setiap RTR yang sedang disusun, pada tahap tertentu kita naikkan ke aplikasi ini, sehingga masyarakat bisa ngasih komentar, baik komentar teks ataupun dalam spasial juga bisa. Jadi spasial nanti ada misalnya PUPR atau mungkin perhubungan, ada rencana kereta, masukkan di situ. Nanti kita rekod dalam bentuk digital, teks ataupun spasial. Ini semua sudah kita siapkan di Dijen Tata Ruang untuk menyambut pelaksanaan Undang-Undang Cipta. Sehingga mudah-mudahan teman-teman tadi kalau nggak salah kan ada di Reka Spasial ya, itu punya keahlian untuk pengembangan software dan aplikasi. Nanti tolong juga dibantu. Bagusnya sih seragam ya. Jadi seluruh Indonesia kita gunakan minimal kompatibel satu sama lain. Jadi bisa saling komunikasi aplikasinya. Lanjut. Ini kegiatan RDT OSS yang ada di BKPM ya. Sekarang sudah jalan, tapi nanti ke depan teman-teman BKPM terpaksa harus merubah mekanisme kerja di OSS-nya dengan Undang-Undang CK ini ya. Jadi kalau daerah sudah ada RDTR
Saya mendengar suara sendiri nih ya, speaker. Itu perlu konfirmasi saja. Tapi kalau daerah nggak punya RDTR, maka setiap pemetaan ruang di situ memerlukan namanya dokumen persetujuan KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Untuk program strategis nasional yang tidak ada tata ruang, itu masih bisa dilakukan pembangunannya, tapi harus melalui rekomendasi KKPR. Nah, penerbitan rekomendasi KKPR ini kan yang mungkin dikhawatirkan teman-teman akademisi. Landasannya apa? Karena PSN-nya itu sesuai dengan rencana tata ruang apapun, baik nasional, provinsi, kabupaten. Nah, itu apa landasannya? Nah, di RPP kita pagerin, kita gunakan landasannya itu adalah kaidah atau tujuan tata ruang yang ada di Undang-Undang 26 yang masih hidup. Jadi harus menjamin tidak mengganggu keamanan, tidak mengganggu kenyamanan. Kemudian apalagi itu kan banyak ya untuk tujuan dan juga intinya pembangunan berkelanjutan itu harus dijamin. Jadi rekomendasi yang diterbitkan jangan asal-asal juga. Jadi jangan udah tahu dia berbahaya daerah bencana masih kita terbitkan juga walaupun itu PSN. Jadi PSN itu belum tentu semuanya disetujui juga rekomendasinya, tapi bisa juga ditolak ataupun digeser. Misalnya jaringan jalannya harus digeser supaya daerah yang lebih aman, tidak tidak rawan bencana. Hal seperti ini kira-kira yang harus kita pahami ke depan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Ini yang mungkin berubah agak banyak dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, mewajibkan pemerintah maupun masyarakat, pemerintah daerah semua memahami tata ruang. Jadi karena di Undang-Undang CK sudah diamanatkan, kita nggak bisa lari lagi pemanfaat tadi pemerintah daerah mau ada investor masuk, nggak bisa lari lagi dengan tata ruang. Dia harus semuanya mengacu kepada tata ruang. Nah, ini jadi kerja keras teman-teman Prodi, PWK. Nah, ini mohon banget bantuannya, mungkin Bu Citra dan kawan-kawan nanti juga mengawal pemerintah daerah untuk segera dapat pemahaman tata ruangnya itu bisa cepat dilaksanakan, diwujudkan gitu ya. Nah, lanjut ini yang lebih detailnya. Ini sebetulnya mesin OSS-nya seperti ini, cuma kalau saya jelasin satu-satu lumayan nih, tapi kalau nanti di pertanyaan mau nanya detail juga boleh. Nah, ini nanti kan bahannya bisa di-copy ya ke semua peserta. Nah, ini kalau awalnya jadi semua masyarakat itu nanti bisa lihat di yang ini kotak yang depan ini, semuanya bisa lihat Jistaru, semuanya bisa lihat KBLI, semuanya bisa lihat NSPK standar dan lain-lain ada di situ semua. Jadi sudah di-upload di mesin BKPM. Jadi semua masyarakat tinggal masuk ke sana, itu namanya subsistem pelayanan informasi. Mereka sebutnya SPI. Ini ada di BKPM ya. Mesin kita Jistaru itu dari Dijen Tata Ruang itu nempel ke sana, aksesnya dibuka. Tapi kalau teman-teman membuka langsung Jistaru juga boleh-boleh aja. Tapi lebih enak kalau ke BKPM buka di sana muncul ya. Tapi sekarang lagi down nih katanya. Jadi nggak tahu mungkin mereka lagi update sistem ya semuanya OSS. Jadi kalau mau sekarang mau lihat langsung ke kita aja di Dijen Tata Ruang dulu sementara kalau mau lihat produk. Tapi di Dijen Tata Ruang cuma ada Jistaru aja. Tapi KBLI risiko, NSPK dan lain-lain nggak ada. Itu adanya di BKPM semua. Tapi kalau masyarakat mau lihat nanti yang integrated, yang semuanya ada itu di BKPM ya. Jadi ke depan itu jenis usaha yang akan dilakukan itu terbagi-bagi menurut risikonya. Risiko itu dibagi KBLI yang 5 digit. Jadi kalau kita bikin RDTR itu kan 3 digit ya kedalaman KBLI-nya. Kalau risiko yang diunggah nanti yang diupload di OSS ini adalah risiko dengan KBLI 5 digit. Jadi ketahui semua kegiatan apapun sedetail apapun ketahuan di situ risikonya apa. Itu mereka seluruh kementerian lembaga sudah membuat NSPK-nya dan kalau saya dengar kalau nggak salah dengar tuh 10 ribuan halaman katanya. Tapi bukan untuk kita baca ya. Itu semua untuk diupload nanti kan digital. Jadi tinggal kita lihat aja di waktu registrasi. Nah, setelah itu pengusaha baru bisa registrasi yang putih itu baru dapat hak akses. Nah, disitulah baru jalan sistem mekanisme penilaian OSS-nya. Jadi bagi kegiatan yang risiko rendah, kemudian dia itu juga UMK, klasifikasi UMK, maka dia masuk ke atas langsung. Cukup self declaration aja dia langsung bisa melakukan
melaksanakan kegiatan usahanya, gitu ya. Self declaration itu antara lain adalah dia mengatakan kegiatan yang saya lakukan sesuai dengan tata ruang dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, kira-kira gitu. Nah, bagaimana dia tahu itu? Dia harus baca dari informasi yang dia baca di Jistaru di depan. Nah, itu di kotak itu. Nah, jadi bagaimana kalau pelaku usaha melakukan usaha, dia nggak ngerti baca tata ruang. Nah, ini kan persoalannya. Nah, ini yang makanya di Undang-Undang CK diminta semua masyarakat itu paham tentang tata ruang. Nah, ini yang jadi tugasnya teman-teman YAP dan ini semua kita nih untuk mengedukasi lah ya, memberi pemahaman terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Nah, kalau selain klasifikasi rendah dan juga UMK, dia masuk ke bawah. Nah, masuk ke bawah, kalau dia ada DTR, dia langsung dapat konfirmasi. Kalau dia nggak ada DTR, dia ke bawah. Kalau dia di dalam KEK atau kawasan industri, dia juga langsung dapat persetujuan. Kalau nggak di dalam KEK atau persetujuan industri, dia langsung ke bawah. Ke bawah dilakukan penilaian. Nah, penilaian ini kalau untuk wilayah perairan, nanti teman-teman KKP yang melakukan penilaian, pengecekan sebelum keluar persetujuan bisa KKPR. Tapi kalau dia wilayah darat, teman-teman ATR BPN, nah mungkin tentunya nanti kita bagi-bagi tuh, pemerintah daerah, dinas PUPR juga ikut di daerah, teman-teman kepala kantor juga ikut pertanahan di daerah. Ikut di situ dalam memberikan penilaian. Nah, ini kita lagi susun karena diminta cepat. Kalau kita kemarin ancar-ancarnya mungkin sekitar maksimum 40 hari, tapi nggak boleh itu katanya diminta cuma 2 minggu apa gitu. Aduh, nih tahu nanti kita lihat kemampuan analisisnya seperti apa. Nah, kemudian kalau nggak sesuai, tidak sesuai tata ruang dan dia merupakan proyek strategi nasional, dia masuk jalur bebas di bawah itu. Jadi yang bisa langsung melalui rekomendasi. Nah, setelah dapat rekomendasi persetujuan 3 hijau ini, masuk ke kanan. Nah, yang kotak abu-abu inilah yang menentukan apalagi yang mereka perlukan, standar apalagi yang mereka perlukan. Kalau dia masuk risiko menengah rendah, dia perlu sertifikasi standar dengan self-declare. Maksudnya, misalnya dia mau bangun ruko 2 lantai, dia cuma bilang dia ngambil standarnya diambil dari depan tadi NSPK yang kotak di depan ini. Nah, dia ambil dari sana yang paling depan ini, yang ini. Nah, NSPK, nah diambil dari sana, maka dia state ulang sebagai self declaration dia, standarnya adalah untuk 2 lantai harus begini. Dia sesuai standar itu dia tulis, langsung dia bangun aja. Jadi dia nggak ngurus izin lagi kemana-mana, karena ke PTSP nggak perlu izin lagi. Dia nanti ke depan peran teman-teman pengendalian ini ya cukup tinggi ya. Jadi ada nanti istilahnya Pak Menteri, kita akan bikin inspektur pembangunan ke depan untuk mengendalikannya. Nah, untuk yang lain sertifikat standar itu tetap instansi pemerintah daerah atau pusat yang menerbitkan. Nah, yang di bawah itu izin antara lain itu kayak izin lingkungan, jadi AMDAL itu ada. Jadi AMDAL itu nggak hilang dengan Undang-Undang CK, tetap ada. Cuman tidak semua kegiatan yang perlu AMDAL dibuat harus AMDAL. Nah, kan kayak gitu, kira-kira gitu. Lanjut. Nah, ini untuk kegiatan masyarakat biasa yang misalnya kita masyarakat mau bangun rumah gitu ya, kan nggak ada, bukan usaha. Nanti mekanismenya seperti ini. Tapi intinya sama, nggak usah saya jelasin lagi. Yang atas tadi kalau paham yang atas, tentunya yang bawah ini paham. Ini kita udah titipkan juga di BKPM kalau bisa itu muncul. Nah, ini kita buat di RPP-nya. Rumusannya seperti ini yang tadi saya jelasin, tapi nanti tolong kita cermati di RPP yang versi tanggal 17 November ya, tahun 2020. Kan teman-teman bisa unduh sendiri di website itu. Lanjut. Nah, karena peran pengawasan cukup tinggi, maka ke depan kita mengenalkan namanya inspektur tata ruang ke depan, inspektur pembangunan atau inspektur penyelenggaraan tata ruang. Tapi nanti anggotanya tentunya ada dari aparat hukum, aparat penerbitan dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini forum nih. Tadi mungkin ditanyain Bu Citra atau teman-teman juga mengkhawatirkan forum ini apa. Forum ini sebetulnya keanggotaan forum itu nanti selama ini kan kita kenal TKPRD ya. Nanti itu TKPRD plus akademisi dan asosiasi profesi yang duduk di forum. Tapi asosiasi pengguna ruang enggak ya. Jadi kayak RE gitu mungkin bukan ini karena dia pengguna ruang, jadi nanti konflik interest di situ. Jadi hanya akademisi dan profesi duduk di situ. Dan ini di poin nomor 1 kalau dilihat di poin nomor 1. Nah itu ya. Jadi ke depan itu khusus untuk RDTR di RPP
RPP, draft RPP yang kita sedang susun, kita masukkan amanah bisa ditinjau lebih dari sekali dalam 5 tahun dengan pertimbangan forum penataan ruang. Jadi nanti kita atau revisinya parsial atau seperti apa, nah itu nanti forum tata ruang yang memutuskan. Nah, forum tata ruang ini keputusannya sebagai pertimbangan bagi pengambil keputusan, bagi kepala daerah yang bawah itu, yang nomor 3. Jadi dia bukan absolut, ya absolut itu tetap kuasa absolutnya ada di kepala daerah. Jadi ini hanya sebagai pertimbangan disampaikan ke kepala daerah. Tapi kalau kepala daerah mengambil keputusan berbeda dengan keputusan dari forum, nah tentunya harus memberi alasan. Kalau enggak kan nanti dinilai kenapa berbeda, gitu ya. Jadi harus kuat alasannya kenapa berbeda dengan pertimbangan hasil dari forum, gitu ya. Jadi fungsi forum penataan ruang itu tidak mengurangi kewenangan menteri dan atau kepala daerah. Nah, ke depan nanti ini kita sedang usulkan, saya sudah komunikasi dengan Pak Sekjen Dalam Negeri, komunitas kita juga ya, Pak Sekjennya itu Pak Hudori. Nah, itu menjadi OPD sendiri kalau bisa di daerah itu ya. Nanti yang gede-gede urusannya tuh diangkat aja Pak Kadis yang kebetulan hadir di sini. Jadi nggak nempel di PUPR, tapi mungkin dinas sendiri tata ruang di daerah itu ya. Jadi supaya bisa mengawal ini secara baik, secara fokus. Nah, untuk mengawal ini, untuk mengawal nomor 1 ini terutama ya, tadi RDTR bisa direvisi itu, sedikit lagi nih bahan saya. Lanjut, saya nanti dalam waktu dekat mungkin bukan minggu ini ya, mungkin minggu depan lah, akan ada surat dari saya kepada seluruh kepala daerah, provinsi, terutama kabupaten kota ya, mungkin juga provinsi, untuk mulai menyiapkan membangun database. Jadi database ini nanti akan di-maintain dalam satu server di tata ruang, di sini kita backup-nya, tapi saya harapkan di setiap daerah punya server sendiri untuk memaintain data ini. Nanti saya juga minta tolong kanwil atau kepala kantor pertanahan di daerah juga kalau bisa saling membantu untuk menyiapkan server memaintain database untuk keperluan RT RW dan RDTR. Sementara kita di tata ruang sudah menyiapkan listnya seperti ini. Emang nggak sempat kita komunikasikan dengan teman-teman IAP, tapi udah sempat sih kemarin secara informal ya, beberapa teman IAP dan ASPI untuk melihat list ini, tapi belum secara formal, tapi nanti nggak apa-apa, sambil jalan bisa kita, ini kan listnya menurut kami minimal ada list ini yang bisa dikumpulkan, nanti kita update terus sampai jalan, tentunya masukan dari teman-teman IAP atau Reka Spasial yang tentunya lebih tahu tentang data spasial apa yang dibutuhkan untuk di-maintain. Ini tujuannya apa? Kalau kita sudah punya ini, nanti kita harapkan dianggarkan nggak terlalu besar kok anggarannya, nanti bantuan teman IAP dan ASPI atau Reka Spasial di daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam mengkoleksi data ini dan menyimpannya di dalam satu server. Nanti kita backup kopinya aja di Jakarta. Nah ini diharapkan 2-3 bulan ke depan tahun 2021 di awal sudah bisa tersedia minimal sekitar 70% gitu ya kira-kira. Optimis, kita harus optimis lah kira-kira. Karena kenapa ini diperlukan? Lanjut. Nah ini konsepnya, kita di pusat sedang mengembangkan namanya aplikasi real time aplikasi ya. Jadi nanti RDTR itu nih ada RDTR 0 di kiri itu, nanti ke depan setiap ada permohonan itu kita langsung lihat apakah dia mengganggu terhadap, sementara kita baru pakai pelayanan lalu lintas, maksudnya apa? Traffic dan juga air bersih, jangan optimum development juga. Nah, apakah dia mengganggu apa enggak? Kalau dia mengganggu, walaupun di RDTR-nya masih memungkinkan, ketinggian bangunannya masih boleh 10 lantai di blok itu, tapi kalau kita izinkan di situ 8 lantai bangunan yang baru, mau menyebabkan macet di jalannya, maka kita tunda dulu. Jadi pelebaran dulu jalannya, baru nanti kita. Nah, hal seperti ini nanti setiap pembangunan juga langsung direkod dia masuk ke dalam database. Jadi setiap ada izin baru terbit, direkod masuk ke dalam database yang tadi kita sudah bangun di awal itu. Nah ini semua digunakan untuk mempercepat kalau kita merevisi RDTR yang diperlukan revisi oleh keputusan forum, tinggal menggunakan database yang sudah tersedia. Jadi tinggal aplikasi diterapkan di situ, keluar jawabannya, keluar solusinya. Ini mungkin yang bisa menjawab kekhawatiran teman-teman Pemda
seolah-olah RDTR itu nanti mengunci ke depannya, padahal ini kan tujuannya untuk merapikan kota kita supaya lebih betul-betul sesuai. Jadi semua orang nanti terlibat dalam membangun kota itu. Lanjut. Nah ini yang detailnya, tadi gambar singkatnya, ini detailnya. Jadi ada forum di situ, duduk dia nanti lihat. Jadi forum itu bekerja dengan peta digital di depannya. RDTR, RT/RW, nanti pertimbangkan seperti apa. Kalau udah izin keluar, setiap izin yang keluar itu direkord dan masuk ke dalam. Karena setiap izin yang keluar kan merubah apa bentang ruang di kota itu ya. Jadi itu harus direkord. Jadi nanti kalau kita lakukan perubahan RDTR, database yang kita punya database yang sangat terupdate, yang terkini. Nah itu yang menggunakan nanti bagaimana keputusan-keputusan kita ke depan. Nanti ini tentunya dilengkapi dengan drone, dilengkapi dengan survei lapangan bagi teman-teman. Seperti Google Map aja punya ya, dia melakukan survei di lapangan, ada 3D dan lain-lain. Nah kita juga sekarang harus mengembangkan ke arah sana. Kami sudah mulai, nanti tentunya butuh dukungan dari teman-teman di daerah dan juga IAP dan DK Spasial. Itu dari saya, mudah-mudahan bisa dipahamin kalau nanti ini kita bisa mendetailkannya lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan pada Mas Ai atau Pak Ai nih. Ai aja Pak. Ya, Ai, makasih Mas Ai, makasih. Terima kasih banyak Pak Dirjen atas pemaparannya, sosialisasinya. Saya pikir kami juga dari planner sebenarnya berterima kasih dengan perubahan ini, mungkin karena dijadikannya kembali tata ruang sebagai kiblat penataan ruang atau kiblat pembangunan. Selama ini kan yang banyak dikeluhkan oleh planner itu ternyata agenda-agenda perencanaan itu hanya jadi penghias perpustakaan Bapeda ataupun PU. Tapi kalau dijadikan sebagai digital planning seperti ini, sepertinya bisa menjadi arah baru pembangunan. Baik, saya pastikan teman-teman pasti masih banyak pertanyaan terkait mungkin ada perubahan pasal, ingin mengetahui seperti apa produk akhir dari rencana tata ruang, kemudian bagaimana pelibatan masyarakat, profesi dalam agenda perencanaan, bagaimana kewenangan daerah, itu pasti banyak pertanyaan. Nah ini kita buat 3 sesi, Pak Dirjen, kita buat 3 sesi juga teman-teman sekalian. Sesi pertama untuk memantik diskusi, saya persilahkan kepada Ibu Citra dulu sebagai Ketua IAP Lampung untuk memberikan masukan, saran ataupun pertanyaan mungkin terkait sosialisasi perubahan Undang-Undang 26 ini. Waktu dan tempat kami persilahkan begitu. Terima kasih Bang Ai. Yang saya hormati Pak Dirjen Tata Ruang, Bapak Abdul Kamarzuki. Mungkin saya ingin menggarisbawahi saja apa yang Pak Uki sampaikan tadi, dan mungkin nanti sedikit memantik diskusi teman-teman supaya kita makin paham dan makin mengerti apa itu Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, mungkin pertama, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa implikasi dan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya adalah pembenahan sistem penyelenggaraan penataan ruang kita, khususnya di empat yang kita sangat kenal itu ya, pengaturan tata ruang, pembinaan tata ruang, pelaksanaan tata ruang, dan pengawasan tata ruang. Nah, di setiap tahapan itu, mulai pengaturan, pembinaan, kan banyak sekali, kompleks sekali masalahnya. Kalau tadi Pak Dirjen menyampaikan banyak di pas pemanfaatan dan pengawasan. Nah, kita juga mungkin masih banyak pertanyaan atau banyak materi di hulunya ya, kalau teman-teman IAP katakan itu di tahap perencanaannya seperti apa. Kalau RDTR itu nanti misalnya memang perizinan itu akan mengacu ke sana dan itu secara digital, apakah kita sudah siap? Karena kan kita tahu dari 2.500 RDTR yang direncanakan baru 60 yang diperdakan. Nah, bagaimana mempercepat ini? Apa usaha pemerintah atau khususnya Kementerian ATR untuk mempercepat ini? Sedangkan kita juga tahu SDM kita di Indonesia juga terbatas. Planologi PWK ada 60 prodi di Indonesia, lebih kurang. Dari 60 prodi itu hanya 30% yang bekerja pada bidangnya, Pak Dirjen. Pak Dirjen pasti tahu sekali ini. 70% tidak bekerja di bidang PWK.
Jadi kita sudah berkurang nih SDM kita. Kemudian di ASN kita juga begitu. Hanya 10% data yang mengatakan bahwa mereka sudah memenuhi kompetensi sebagai planner atau perencana. Artinya kan ini harus ada suatu langkah terobosan yang besar untuk apa yang tadi sistem yang akan kita bangun tadi, yang sangat ideal sekali. Saya sangat berharap banyak tadi disampaikan Pak Dirjen dari tabel yang rumit tadi ya, tetapi cukup jelas Pak Dirjen menyampaikannya. Tapi tentunya ini membutuhkan gitu ya dukungan. Yang pertama itu pasti SDM. SDM kita seperti apa? Antara Jawa dan luar Jawa saja kita sudah sangat timpang. Kami di Lampung saja sudah sangat merasakan bedanya dengan Jakarta, padahal hanya tinggal nyebrang Selat Sunda, Pak Dirjen. Tetapi yang terjadi di kami adalah RDTR kami sangat terbatas. Ada kawasan strategis kami di sekitar ITERA, Kota Baru Lampung, Kota Baru Pusat Pemerintahan Kota Baru Lampung, itu belum ada RDTR-nya. Dan sekarang perkembangannya luar biasa di situ. Urban sprawl-nya udah muncul, kompleksitas masalah sudah muncul, tuan-tuan tanah juga, konflik lahan juga sudah muncul banyak sekali. Nah, ini seperti apa mungkin akan dibangun nanti untuk mempercepat SDM ini. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana integrasi selain tadi darat, laut, udara, Pak Dirjen, juga integrasi antara rencana-rencana yang menjadi acuan kita. Kan ada Renstra atau acuan dari kementerian dan lembaga, kemudian ada rencana RPJM, RPJMN, RPJMD dan sebagainya, kemudian ada tata ruang. Dari 3 bentuk atau acuan rencana pembangunan itu, kan masih ada yang beda tahunnya, masih ada yang beda substansinya. Nah, ini seperti apa percepatan atau integrasi seperti apa yang nanti akan dilakukan untuk mempercepatnya? Karena kan kita ini cepat terlaksana. Karena ketika undang-undang ini lahir, undang-undang Cipta Kerja ini lahir, kita planner itu paling berbunga-bunga, Pak Dirjen, karena kita bahagia sekali ada Pak Abdul Kamarzuki di Tata Ruang, ada Pak Budi Situmorang di Pengendalian, ada Pak Udori di Kemendagri. Ini buat kita sesuatu harapan yang luar biasa. Nah, yang kedua itu integrasi antara acuan-acuan rencana pembangunan. Yang ketiga juga mungkin yang menjadi menjadi diskusi kita siang ini adalah tadi Pak Dirjen sudah menyinggung bahwa pembangunan berkelanjutan atau aspek lingkungan pasti menjadi dasar analisis di dalam rencana tata ruang. Tapi kan juga tidak mudah. Ada kementeriannya sendiri yang juga punya rencana pengelolaan lingkungan hidup. Ada kelautan dan kemaritiman yang bagian laut yang juga mengurus ada kawasan konservasi di laut. Kemudian ada ATR BPN, ada PUPR yang juga bergerak di ruang yang sama. Nah, antar kementerian ini sendiri seperti apa nanti? Apakah nanti Presiden akan menunjuk satu menteri yang akan mengkoordinasikan itu semua, kemudian di daerah seperti apa, dan kewenangan-kewenangannya seperti apa? Karena kita tahu, tadi dikatakan bahwa Presiden dan Menteri akan melaksanakan itu di tingkat pusat, kemudian di provinsi bagaimana? Karena kekhawatiran provinsi adalah ketika salah satu pasal tentang kawasan strategis ditiadakan. Padahal itu tadinya merupakan program unggulan bagi wilayah-wilayah untuk mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing. Nah, ini juga akan bisa menjadi diskusi kita siang ini. Nah, tentunya yang lain juga misalnya di dalam pembinaan ASN kita selama ini, memang selama ini kita merasa planner atau teman-teman di akademisi dan di profesional merasa seringkali kesulitan berkomunikasi dengan teman-teman yang di birokrat karena politik perencanaan, kemudian kompetensi sumber daya manusia yang tadi terbatas itu merupakan kendala yang sangat besar gitu. Apalagi kepala daerah kita juga banyak yang tidak mengenal tentang rencana tata ruang, dan kami IAP juga waktu itu pernah mewacanakan untuk mengusulkan bahwa kenapa sih kepala daerah itu waktu pilkada nggak diberikan satu kriteria, nanti dia membuat perjanjian bahwa kalau dia terpilih dia melaksanakan pembangunan yang mengacu kepada rencana tata ruang gitu misalnya, sampai ke sana kami mengusulkannya. Nah, mungkin itu beberapa poin untuk pemantik diskusi kita siang ini. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk bertanya atau sharing dengan Pak Dirjen kita. Demikian Pak Ai, saya kembalikan ke Pak Ai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Citra sudah memantik diskusi kita pagi ini. Sebelum direspon Pak Dirjen, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya
baik secara langsung bertanya kepada Pak Dirjen, bisa raise hand, ada kolom yang sudah tersedia, tools yang sudah tersedia, bisa juga bertanya melalui kolom chat. Nah, nanti akan saya bantu pertanyaan Bapak Ibu, saya sampaikan kepada Pak Dirjen. Baik, sembari itu saya kami mempersilahkan Pak Dirjen untuk merespon. Ada 4 poin tadi didorong oleh Ibu Citra terkait 1 tentang kesiapan SDM kita untuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya yang pasal 17 tentang penataan ruang, kemudian bagaimana integrasi agenda-agenda perencanaan, baik itu antar kementerian maupun kementerian dengan daerah, khususnya ada kawasan strategis yang dalam pasal baru ini dihilangkan undang-undang pasal tersebut. Baik, kami persilakan waktu dan tempat, kami persilakan Pak Dirjen. Ya. Terima kasih Bu Citra Ya, Pak. atas respon. Mudah-mudahan teman-teman lain juga banyak yang bisa memberi respon. Pertama, turbin Lakuas tadi ya Bu. Iya, Pak. Nah, itu kan kalau kita ke depan, Ibu tadi mengkhawatirkan di tur dan bin. Mungkin juga sebetulnya di UAS-nya juga nanti perlu ada upaya cukup signifikan, karena Undang-Undang CK ini juga mengamanahkan kerja cukup besar terhadap upaya pengendalian dan pengawasan. Tadi saya sampaikan, karena nanti kita tidak perizinan itu kan hampir dikurangin semua perizinan itu ya, hampir nggak ada perizinan, semuanya pakai persetujuan ataupun kesesuaian gitu ya. Jadi cuman persetujuan dan kesesuaian itu memang toolsnya itu adalah produk tata ruangnya. Toolsnya itu kan NSPK-nya gitu ya. Jadi kayak seperti kemarin waktu kita bahas di Balik tuh, di mana waktu bahas RUU Undang-Undang CK-nya sebelum jadi Undang-Undang RUU CK-nya itu, seperti contoh teman-teman Cipta Karya kan punya standar mereka ya, PUPR itu ya, punya standar bangunan 2 lantai seperti apa, ini seperti apa. Nah itu sebetulnya katanya sebagai landasan untuk menerbitkan IMB dan SLF, sertifikat layak fungsi dari suatu bangunan. Nah itu yang diminta oleh teman-teman Panji waktu kita bahas itu. Oke, nggak apa-apa standar banyak seperti itu, tapi standar itu dimasukkan di dalam OSS, dalam sistemnya OSS perizinan itu. Jadi bukan berurusan dengan petugas di kantor PUPR di daerah, tapi berurusan dengan mesin digital tadi itu. Jadi masalahnya kalau udah yang dia mohon desain dia secara arsitektural sudah memenuhi NSPK yang ada di OSS yang sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR itu, maka dia langsung bisa melanjutkan pembangunannya tanpa harus berurusan dengan. Nah, jadinya yang paling bekerja nanti adalah teman-teman pengawasan nih. Dilihat apakah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan spek NSPK. Jadi harus paham NSPK, teman-teman pengawasan inspektur tata ruang tadi, atau inspektur pembangunan, dia harus paham NSPK dari KL semua. Dia juga harus paham tata ruang. Apakah sesuai tata ruang apa enggak, itu bagaimana membacanya. Itu dia harus paham itu semua. Jadi dia lihat nanti ke depan. Nah, tugas kita memang menyiapkan turnya itu, pengaturan itu kan landasan hukum, baik RT RW maupun NSPK-nya. Atau tata ruang ataupun NSPK-nya. Nah, yang dikhawatirkan tadi RDTR yang baru sedikit ya Bu, makanya kita juga khawatir, bukan cuma Ibu semua. Semua khawatir banget. Nah, pertanyaannya, ini saya mendengar suara saya sendiri nih Balik ya. Pertanyaannya itu, selama ini RDTR itu kan sudah diamanahkan oleh PP 15 2010. Ya, setiap daerah yang sudah punya RT RW Perda diberi waktu 3 tahun maksimum, dia sudah menyiapkan, sudah selesai RDTR seluruh wilayah kabupatennya atau kotanya, seluruh, bukan hanya satu BWK, satu BWP, tapi seluruh kota atau kabupatennya, seluruh kawasan terbangunnya sudah punya RDTR. Tapi kan nggak dikerjakan ya selama ini. Jadi dan nggak ada sanksi juga, dan hanya baru 22 coba yang bisa sesuai dengan OSS dari 60 yang sudah perda. Ya itu kan sangat mengkhawatirkan, sangat menyedihkan. Sementara
yang mengendalikan, yang membuat lingkungan kota itu baik, yang membuat lingkungan kita hidup itu nyaman kan harusnya tata ruang, ya kan? Tapi nggak disiapkan tools-nya itu. Nah, dengan Undang-Undang CK ini, itu yang saya bilang tadi, sedikit memaksa atau mewajibkan pemerintah daerah untuk memiliki itu. Jadi, khawatir atau nggak khawatir, memang harus dikerjakan. Nah, kami tugasnya supaya mengurangi kekhawatiran itu. Salah satunya tadi adalah membangun database tadi. Nah, database itu kita berharap kalau database sudah selesai, sudah punya dia dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, maka menyusun RDTR itu harusnya mudah. Nah, kami juga sama BIG sudah bilang, tolong RDTR peta dasar disiapin juga seluruh komponen penghasil peta. Kita juga di ATR BPN juga punya kan, di infrastruktur yang menghasilkan produk peta bidang dan lain-lain itu mungkin bisa digunakan untuk menyusun RDTR. Jadi ke depan mudah-mudahan dalam waktu tahun kalau kita komit semua tahun depan itu bisa 70% bisa terpenuhi itu daerah-daerah terutama yang daerah yang pertumbuhan cepat yang tadi Bu Citra khawatirkan akan tumbuh kumuh. Nah, emang ini PR kita bersama dan dengan terbuka, sistem terbuka dan semua orang digiring untuk memahami dan juga harus mengacu kepada tata ruang. Saya pikir tadi SDM yang Ibu Citra khawatirkan 70% lulusan atau jangan kita dulu 70% tidak bekerja di bidang tata ruang, nanti terbalik. Mereka senang tertarik ya Pak. Ya, karena tata ruangnya seperti tadi Mas Ai bilang kan tata ruangnya sekarang bukan jadi produk macan kertas lagi yang disimpan di lemari. Tapi tata ruang itu sudah ada jadi kehidupan teman kita sehari-hari. Ini orang-orang apalagi pelaku usaha dia buka gadgetnya ini udah isinya tuh bolak-balik buka Cistaru. Tapi teman-teman HKI, Himpunan Kawasan Industri, sejak saya masuk sini, sejak saya bilang 2018 itu Cistaru ini, mereka udah jarang ketemu saya tuh. Mereka langsung lihat Cistaru sendiri buka, karena kan mereka anunya gede-gede tuh urusannya. Apa kawasan industri, apa perkebunan, dan lain-lain gitu tuh gede-gede. Jadi mereka udah asik sendiri. Nah, kita masyarakat yang lain-lain juga dengan editor ke depan kita buat asik sama itu. Jadi, tapi kalau tidak transparan, nah ini butuh nih. Saya makanya tadi seneng dengar Reka Spasial gabung di sini. Mudah-mudahan dari namanya nih harusnya kan digital spasial ini bisa kita diskusikan nanti kita bahas lebih detail bagaimana bangun aplikasi yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, soal RDTR Bu, nanti kan makanya saya bilang gini, kan khawatir tuh kota kita makin kumuh ya. Saya bilang nggak usah kita khawatir, kita siapin terus. Jadi mungkin sebelum RDTR-nya jadi pun supaya masyarakat udah paham itu mulai kita kawal juga mereka. Kita bilang Pak Pemda, Pak Kadis PUPR, tolong ini diawasin, jangan Jadi saya juga sama teman-teman pertanahan sudah ngasih tahu tuh, tolong beri hak itu nanti kita arsir atau apa hak itu sepadan itu diarsir. Jadi kalau kita nanti itu sampai kita pola itu sama Pak Menteri sudah ingin mengembangkan itu. Jadi teman-teman nanti masyarakat kalau terima hak atas tanah, sertifikat dia itu biasanya kan cuma misalnya 500 meter kotak. Tapi nggak ada ketentuan. Nah, di 500 meter itu nanti diarsir itunya. Diarsir, sepadan itu diarsir. Maksudnya itu nggak boleh dibangun sampai situ. Ikut bantu mengawasi. Jadi semua itu kita gerakin semua masyarakat komponen itu. Kalau enggak ya nggak jadi. Percuma kita punya tata ruang nggak kepake juga. Soal RPJMD memang itu sulit. Di balik kita bahas menyatukan waktu aja sulit. Jadi karena politik anggarannya itu agak sulit kita menyatukan. Tapi nggak apa-apa. Kita kan punya alat sinkronisasi nanti untuk menyatukan itu. Soal menitipin ke kepala daerah pilkada nanti itu tugasnya teman-teman IAP lah. Kita harus mengacu pada itu. Nah, soal koordinasi antar kementerian dengan KKP sudah inline sekali kita Bu dari sejak pembahasan Undang-Undang CK, makanya kemarin RPP-nya pun tata ruang laut sudah masuk kita bareng. RPP-nya ini muatannya insya Allah nggak ada masalah lagi ke depan. Soal KSP hilang, nah ini pemerintah provinsi sebetulnya peran provinsi masih ada, masih gede kok, nanti kan ada peran Persub dan lain-lain ya kita berikan. Namun kalau untuk KSP ini hilang kenapa? Kita nggak mau ada pengaturan tumpang tindih di daerah itu terlalu banyak. Jadi nanti di RT provinsinya bilang di sini perkebunan, di KSP totalnya bilang keluarnya industri. Nah hal seperti ini sering terjadi tuh.
Kadang-kadang di RT provinsi yang bilang itu untuk permukiman, daerah perkotaan, di KSP-nya disikat untuk belum lagi dengan RT kabupaten kotanya. Nah, hal ini kita kurangi supaya tidak terjadi tumpang tindih. Nah, itu. Mungkin itu Bu dari saya. Mudah-mudahan nanti dengan Undang-Undang CK ini kesadaran masyarakat terhadap tata ruang bisa mulai tumbuh secara masif gitu. Tentunya dengan bantuan teman-teman IAP, apalagi ini ada baru kenal saya Reka Spasial ini, nanti pengurusnya bisa diskusi intens sama saya di awal tahun ya, kita untuk menguji aplikasi yang sedang kita kembangkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dirjen. Siap. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Baik, kita buka batch kedua ini Pak, ada banyak pertanyaan di kolom chat Pak, dan bacain ya. Sebenarnya lewat WA pribadi juga banyak pertanyaan buat Pak. Jadi ada 9 pertanyaan, cuman saya seleksi ada. Ini dari Pak Ibnu Munzir Pak. Mengapa hanya diatur dalam bentuk forum untuk merekomendasikan pengaturan dan pembinaan penataan ruang? Sifat forum itu sifatnya informal. Kenapa tidak dijadikan komite saja biar bisa lebih diikat Pak, sehingga hasilnya lebih capable dan orang-orang yang terlibat memiliki kapasitas gitu Pak, dan yang pasti lebih mengikat. Itu yang pertama Pak, terkait mengapa forum yang menjadi dasar pembentukannya. Yang kedua ada pertanyaan dari Pak Eman Suleman Pak ini. Beliau bertanya bagaimana dengan peran TKPRD. Kalau dulu BKPRD sepertinya, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang sebatas rekomendasi orang bisa ruang obati gondok beracun. Ini bocor nih. Baik, bagaimana peran TKPRD ke depan sejauh ini sebatas rekomendasi tata ruang yang tidak terintegrasi dengan OSS? Bagaimana forum akademisi di daerah terpencil? Jadi dalam pelibatan BKPRD itu harus terlibat pula teman-teman akademisi, dan biasanya di daerah terpencil agak sulit menemukan akademisi yang basis penataan ruangnya cukup kuat. Itu juga pertanyaan dari Pak Eman Suleman untuk batch kedua ini. Dan terakhir kami pilih untuk batch kedua ini adalah dari Pak Asrijal, DPUPR Kabupaten. Apakah RDTR yang sudah ada sekarang masih memungkinkan direvisi termasuk muatan dan substansinya walaupun belum sampai 5 tahun? Dan perubahannya langsung dituangkan dalam bentuk peraturan yang sebelumnya adalah perda. Baik, ada 3 pertanyaan Pak terkait TKPRD, 1, kedua terkait mengapa dalam bentuk forum yang sepertinya tidak mengikat, dan yang terakhir bagaimana dengan RDTR yang belum 5 tahun, apakah berpeluang untuk direvisi kembali? Baik Pak, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Dirjen. Ya, baik, makasih responnya Pak Ibnu Munsir ya. Kenapa cuma forum bukan komite? Di Undang-Undang CK disebutkan di penjelasan itu bisa forum atau komite, gitu ya, bisa 2. Nah, kemarin waktu pembahasan RPP memang kami dengan Pak Menteri sendiri menginginkan forum dulu aja deh, kita lihat seperti apa ke depannya. Karena kalau komite menggunakan nomenklatur komite, itu terkesan langsung badannya itu berat gitu. Badannya itu berat dan institusi tersendiri yang semacam OPD sendiri gitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan, padahal tugasnya memang forum itu semacam ya TKPRD sekarang, cuman ditambahin anggotanya seperti itu. Jadi ad hoc sifatnya. Jadi yang tepat namanya forum sementara. Tapi kalau memang nanti ke depan forum ini semakin perannya semakin baik dan orang-orang anggotanya semakin kita lihat bekerjanya betul-betul bisa menjaga tata ruang itu ke depan lebih baik, penyelenggaranya, pelaksananya, tentunya dengan mudah kita ganti nanti namanya ke komite. Karena di undang-undang
nyebutnya forum atau komite. Jadi nggak usah kita rubah undang-undang, tinggal RPP aja, atau gampang lah kalau RPP kan bisa pemerintah saja yang merevisinya gitu ya. Jadi intinya itu. Jadi hanya bukan nggak setuju komite, tapi tahap awal kita forum dulu. Peran TKPRD nanti kan tadi saya bilang TKPRD ini sebetulnya forum ini bentuk lain dari TKPRD, hanya karena ditambah anggotanya dengan ini. Jadi tentunya TKPRD nanti kami akan bilang ke teman-teman dalam negeri, tentunya nanti kita embedded diintegrasikan ke dalam forum ini. Jadi supaya tidak terjadi dualisme dalam penilaian rekomendasi atau persetujuan KKPR tadi. Nah, soal akademisi di daerah terpencil, nah ini memang bukan hanya itu ya, mungkin juga soal digital juga ya, soal pelayanan digital di daerah terpencil itu juga nanti perlu kita pikirkan. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang ikut mungkin dari teman teman PUPR di daerah mungkin ada yang ikut. Kita pernah menyelenggarakan semacam webinar yang ngadain KPK. Yang hadir itu Ketua KPK Pak Firly sama Pak Menteri ATR. Pembicaranya saya sama Pak Bu Dirjen Bangda sama Deputi di BKPM bertiga waktu itu. Nggak tahu siapa yang hadir dari PUPR, Pemda semua diundang sih waktu itu. Nah, itu demonya sendiri 1,5 jam. Jadi kita presentasi sedikit demonya tentang pelaksanaan OSS itu 1,5 jam. OSS bagaimana menggunakan RDTR dalam OSS, bagaimana proses perizinan mereka dapatnya, kemudian bagaimana akhirnya sampai bisa dijalankan pelaksanaannya itu di demo 1,5 jam. Nah itu salah satu contoh yang diambil adalah Sorong, kantor pertanahan Sorong. Jadi itu saya kaget juga, kantor pertanahan Sorong bisa online dia ya, bisa tersambung dengan baik dan sudah. Nah ini mungkin kita nggak perlu pesimis, kita bekerja sama aja. Nanti kalau yang terpencil sekali, contoh mana ya, mungkin di Kabupaten Mapi ya, di Papua atau bagaimana, nanti kita bantu rame-rame ya, supaya nanti kan tata ruang ini tidak instan harus kita harus cepat, tapi nggak instan harus sama semua. Toh di Kabupaten Mapi pembangunan di sana masih berjalan, masih bisa dikendalikan oleh aturan yang ada. Nah kemudian revisi RDTR belum 5 tahun, bisa sekali nih Pak. Dari mana nih Pak Asrizal ya? Bisa sekali, justru kalau memang, karena gini, muatan RDTR yang sudah perda kemarin kan baru 22 yang bisa masuk OSS. Sedangkan 40-an lagi itu belum memenuhi standar OSS. Jadi ini semua kita harapkan pemerintah daerah mengajukan untuk merevisi. Nanti kita lakukan bimbingan dari sini, kita kasih modul-modul basis data, sehingga nanti yang RDTR yang dihasilkan itu sudah comply dengan sistem OSS yang kita kembangkan. Gitu. Jadi kemarin itu banyak RDTR, produknya sih RDTR namanya, tapi kadang-kadang peta sama batang tubuhnya nggak nyambung, kadang-kadang nomenklaturnya itu nggak 3 digit KBLI, ya seperti ini kan akan merepotkan kalau kita nanti mengandalkan bahasa mesin ya, digital ke depan. Gitu. Jadi untuk produk yang seperti ini melakukan revisi silahkan. Bahkan RT RW provinsi yang baru ditetapkan setahun karena RZWP-nya belum ditetapkan, karena nggak bisa lagi ditetapkan dengan perda, untuk menggabungkan muatan RZWP-nya langsung melakukan revisi. Jadi kita buka seluas-luasnya untuk membenahi tata ruang dalam rangka menjalankan Undang-Undang CK ini. Gitu ya Pak, ini Mas Ai. Baik, terima kasih banyak Pak Dirjen. Respon yang menarik bahwa semua terjawab tuntas pertanyaan dari teman-teman peserta. Ada juga Pak ini yang ingin bertanya langsung. Saya persilahkan aja biar langsung bisa bicara dengan Pak Dirjen. Pak Adnan Afan Akbar Botandri. Silahkan Pak jika ingin langsung bertanya. Walaupun Bapak sudah tulis di kolom chat ini. Ya, Pak Zul. Ya. Dengaran Pak? Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Dirjen, Pak Uki. Kemarin sempat ketemu di Rakornas IAP Pak. Kebetulan saya dari IAP Maluku juga. Terima kasih juga rekan-rekan dari Reka Spasial. Kemudian ada Ibu Citra juga dari Ketua IAP Lampung. Gini Pak Uki, ingin tanya terkait tadi bahwa terkait forum penataan ruang. Itu nanti yang membentuk forum penataan ruang itu siapa Pak ya? Kemudian sifatnya itu formal atau tidak Pak? Seperti yang tadi Pak Ibu juga sempat tanyakan, apakah
nanti pakai SK dan lain-lain. Nah, kemudian syaratnya apa aja Pak kira-kira? Nah, kemudian banyak kasus kalau daerah timur itu Pak biasanya orang yang berbicara terkait penataan ruang itu bukan orang bidang PWK gitu Pak. Itu yang kadang-kadang agak miris juga kitanya. Nah, terus apakah nanti kebijakan untuk forum penataan ruangnya itu apakah ada tidak kebijakan terkait bahwa yang bisa turut andil di situ planner di daerah tersebut, karena banyak kadang-kadang saya lihat kalau untuk di Maluku sendiri itu sering memakai tenaga ahli dari Jawa, Sulawesi. Di sini saya bukan membicarakan terkait skillnya Pak ya, pasti kemampuannya juga memang hebat, tapi lebih ke feelnya sih Pak, saya melihat bagaimana orang yang lahir daerah tersebut atau tinggal di daerah tersebut terkadang rasa tanggung jawabnya itu beda gitu loh Pak. Itu mungkin terkait forum penataan ruang. Kemudian tadi Bapak sedikit menyinggung terkait RDTR. Izin Pak Moderator kalau boleh menambahkan sedikit juga. Kira-kira kalau ini bukan RDTR, RT/RW. Pak, kalau RT/RW-nya itu sementara di PK kan Pak. Terus belum selesai, belum kelar di PK, tapi RDTR-nya sudah terbit. Apakah itu bisa atau seperti apa ya Pak ya? Karena setahu saya kan RDTR itu boleh keluar apabila RT/RW-nya sudah selesai fix lah. Tapi kalau misalnya belum, seperti apa ya? Mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adnan dari Maluku ya Pak ya. Baik. Ya Pak. Pak Hai. Ya Pak, ya Pak. Izin sebentar ya. Iya Pak, silakan Pak. Semenit aja. Ada yang nggak bisa diwakilkan soalnya. Sebentar. Siap. Oh siap Pak, siap Pak, siap. Baik, sambil menunggu kehadiran Pak Dirjen kembali, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom chat, atau bisa juga langsung bertanya, seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Adnan dari Maluku. Pak Ai, ada teman-teman IAP tadi dari Pak Adnan dari Maluku, kemudian Pak Arif, ya, Pak Arif dari Sulawesi Selatan, ketua-ketua IAP. Oh iya, itu senior saya Bu, senior saya itu. Oke, semuanya. Pak Arif masih bersama kami. Kalau Pak Ibnu Munzir juga dari IAP, kalau saya nggak salah tuh. Iya, Pak Ibnu Munzir tadi dari. Iya. Tadi Pak Dirjen tanya Pak Asrizal dari mana? Pak Asrizal dari Dinas PUPR Kabupaten Bone ya? Pak Oh iya. Ya. Baik. Pak Dirjen tanya Pak Asrizal dari mana? Siap. Jadi kita sambil perkenalan, walaupun hampir ada 400 istri saya itu. Ini, ya. 400 orang di sini mungkin saatnya juga kita berkenalan. Teman-teman yang sedang S2, 3 atau S1 juga silakan bertanya. Oh, Pak Ibnu Munzir dari Bapeda. Dari Bapeda, ya. Bapeda Kota Palu. Salam kenal, Pak. Salam kenal dari kami. Ya. Sambil menunggu. Oke, Mas Ai. Siap. Sudah datang kembali. Siap, Pak Dirjen. Tadi ada pertanyaan langsung, Pak, dari Maluku ini, Pak. Dari Pak Adnan ya. Pak Adnan ya, Pak, terkait keterlibatan planner dalam agenda perencanaan, apalagi khususnya planner lokal, Pak. Karena biasanya sense of planning-nya kurang kalau misalnya tenaga ahlinya dari luar. Atau ya gimana Pak Dirjen? Ya. Silakan, Pak. Ini PR-nya IAP nih sebetulnya. Ya, untuk pembentukan forum ini memang bagus sekali nih pertanyaannya Pak Adnan ini. Siapa yang bentuk forum? Nanti kita coba pikirkan nih, nanti apakah dengan SK Gubernur gitu ya. Apa kalau di RPP kita belum sampai ke situ. Nanti kita catat nih Pak Adnan, bagus sekali usulannya. Tapi yang pasti kita di RPP nanti memberikan cangkangnya, istilahnya yang duduk di situ siapa ya. Nah, kemarin sempat terpikir saya dengan Pak Menteri kepikir itu ketuanya itu adalah Sekda atau ketua Bapeda. Ya, ketuanya siapa? Kayak seperti TKPRD sekarang lah, ya. TKPRD sekarang persis ditanya. Makanya saya nggak banyak rombak TKPRD plus IAP, misalnya IAP ya dianggap, tapi kita nggak nyebut. Yang disebut di RPP itu asosiasi profesi dan asosiasi akademisi gitu ya. Jadi mungkin akademisi yang selama ini sering kedengar kan ASPI gitu ya. Nanti bahkan kemarin IAI juga pengen katanya gitu kan. Nah itu arsitek. Nah itu silakan aturlah. Tapi
jangan terlalu banyak juga, nanti nggak forumnya itu nggak efektif juga gitu ya. Nanti mungkin kita batasin juga jumlahnya, nanti di RPP kita rapatin di Jakarta. Kalau ada usulan boleh dibatasin berapa jumlah anggota, teman-teman di sini ngusulin gitu ya, boleh aja. Nanti kita, kan RPP-nya sedang dibuat nih, sedang finalisasi. Ya, makanya forum gini penting, usulkan yang detail aja ke kita. Jadi pertanyaan seperti ini bagus, siapa yang bentuk? Apakah dengan SK Menteri, apakah dengan SK Gubernur gitu ya, atau dengan apa? Nanti coba kita rembukan di sini dengan teman-teman Setkap. Yang awal RPP ini kan ada dari Setkap, Setnek, Kumham juga ada, dalam negeri ada. Jadi tentunya hasil pembahasan kita insya Allah bisa yang terbaik lah untuk ini. Nah, soal plannernya siapa yang terlibat, sebetulnya asosiasi mutusin lah nanti siapa yang duduk di situ gitu ya. Kita kan nggak bisa di RPP ini plannernya harus lokal, plannernya kayak gitu kan nanti repot juga ya. Nanti kita nggak ini. Nah, soal RT RW RDTR nih ya, ini banyak pertanyaan nih. Kalau untuk daerah yang nggak punya RT RW, seperti Riau tuh ada beberapa daerahnya udah habis RT RW-nya tuh. Jadi RT RW yang baru belum terbit. Ya mungkin Bengkalis, mungkin Bu Citra tahu lah pahamnya orang di Sumatera. Jadi itu nggak boleh RDTR-nya duluan. Saya bilang ya nggak boleh, RT RW-nya dikebut dulu. Biar gimana kebut, nah, minimal beda minggu kayak anunya gitu ya. Nah tapi kalau untuk yang revisi, yang PK ya RT RW-nya masih ada nih Pak Anan ya. Silakan aja revisi jalan. Kalau RDTR-nya itu kira-kira substansinya tidak masih inline, kan RDTR itu menjabarkan dari RT RW. Nah kalau yang dirubah RT RW itu kira-kira misalnya RDTR-nya ini merubah di kawasan pertanian direncanakan untuk rumah industri, nah itu mungkin harus dirubah RT RW-nya dulu. Tapi kalau di perumahan itu didetailkan atau hanya berubah perumahan ke perdagangan jasa sedikit-sedikit itu silahkan aja lanjut RDTR-nya ditetapkan apa-apa. Nggak usah nunggu PK atau revisinya RT RW-nya itu jadi. Nanti ke depan juga di PP kita ya Pak, PK itu nggak lama tuh, nggak boleh berlama-lama Pak. Jadi PK sama revisi itu cuma dikasih waktu sebulan. Karena masih ujuk di undang-undang. Jadi PK-nya itu cuma bertanya nanti apa si wali kota atau bupati, kita mengajukan PK untuk Perda RT RW ini gitu ya. Kita jawabnya kurang dari sebulan, kita harus bisa jawab langsung revisi atau tidak dilanjutkan revisi. Jadi tutup. Kalau kemarin kan PK bisa 2 tahun sendiri PK, terus saya ngitung 20%-nya itu nggak ada lagi. Sekarang pengajuan PK mau revisi atau nggak revisi, kita aja. Nah, revisi kita kasih waktu paling lama 18 bulan udah jadi perda, udah jadi apa legal gitu ya. Kalau nggak salah nih sementara, jadi nggak berlama-lama lagi, setahun substansinya, proses legalisasinya 4 bulan, jadi 12 tambah 4, 16 bulan. Kira-kira gitu. Ya Pak ya. Baik Pak Dirjen, ini batch terakhir Pak, karena sebentar lagi jam 11 Bapak punya agenda lain. Ini ada dari Riau Pak, ingin bertanya tentang bagaimana jika ada investor yang ingin berinvestasi namun belum sesuai pola ruangnya. Bagaimana kaitannya juga dengan diskresi? Mengapa dalam permen tersebut jika melihat asas percepatan perizinan cukup saja dengan kajian, tidak perlu dengan keputusan dari TKPRD. Ini dari Weldi PU Kepulauan Riau, Pak. Kemudian ada lagi dari Kalimantan Timur, Pak. IAP Kalimantan Timur, Pak Dana Adi Sukma. Terkait dengan forum penataan ruang, apakah asosiasi yang terlibat hanya, dan jika hanya IAP, apakah boleh asosiasi lain? Apa standar asosiasi yang boleh gabung dalam forum penataan ruang tersebut? Karena urusan penataan ruang juga multidisiplin. Mohon tanggapannya, terima kasih. Itu yang kedua. Terakhir Pak, ini ada Ibu Widian. Bagaimana dengan proses RDTR yang telah berjalan dan telah selesai evaluasi Kemendagri? Apakah outputnya perda atau mengikuti peraturan yang baru dengan output perkada? Dan tadi juga ada dari Ibu Ida, IAP Lampung. Kapan mulai berlaku perkada ini, Pak? Ya, seperti itu Pak Dirjen. 3 pertanyaan dari Kalimantan Timur, dari Riau, dan dari Ibu Widian. Serta tadi dari Ibu Ida, IAP Lampung. Silakan, Pak. Oke, ya.
Makasih Pak. Dari Riau ini siapa namanya ya? Kepri. Pak Weldi, Pak Weldi. Weldi ya, makasih Pak Weldi dari Kepri. Saya agak kurang paham sedikit, tapi pertanyaannya jika investor tidak sesuai rencana tata ruang, itu bagaimana? Ya, tadi itu ada penilaiannya Pak, penilaian PK bukan sesuai nggak sesuai ya diputuskan dari penilaian tadi. Jadi setiap jalurnya ke depan, jalurnya adalah kalau tidak punya RDTR langsung masuk yang bawah tadi ya. Masuk kalau dia daerah itu tidak punya RDTR, maka untuk pelaksanaan investasi di situ di daerah tersebut harus melalui dokumen persetujuan KKPR tadi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, persetujuan KKPR itu, penerbitan persetujuan KKPR itu melakukan penilaian, dilakukan melalui penilaian terhadap seluruh produk rencana. Jadi misalnya RT/RW-nya kabupatennya nggak sesuai, dilihat ke RT provinsi, nggak ada dilihat RTR KSN. Kalau Kepri kan ada KSN tuh, KSN BMBK ya, untuk Perpres 87 ya, KSN RTR BBK Batam Bintang Karimun. Jangan kalau di Batam ada KSN-nya, jadi dilihat KSN-nya juga. Walaupun Kota Batam belum punya RT/RW kota tuh bahkan ya, jadi bisa dibangun pakai RTR KSN BBK. Jadi banyak pertimbangan dan itu di Undang-Undang CK disebut secara jelas. Jadi penerbitan persetujuan KKPR itu melalui penilaian terhadap seluruh produk rencana RT/RWN, RT/RW pulau, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten kota, RTR KSN. Jadi dan RDTR enggak 5 ini. Karena kalau udah ada RDTR, dia cukup mengacu pada RDTR langsung bisa berjalan. Jadi tetap melalui kajian. Nah, untuk PSN yang saya sebutkan tadi, PSN itu Proyek Strategi Nasional yang tidak ada di seluruh produk. Contoh ya, mungkin teman-teman pernah dengar rencana pembangunan Bandara Kediri. Bandara Kediri itu tidak ada di seluruh produk rencana tata ruang. Nah, terkunci, padahal itu PSN. Pemerintah ingin sekali karena ada bantuan dari investor untuk, inisiasi investor untuk membangun bandara di Kediri. Nah, karena nggak ada di tata ruang manapun, terganjal. Jadi saya udah ngeluarin rekomendasi pun nggak bisa. Jadi saya percepat RT/RW Kabupaten Kedirinya, ternyata terganjal juga, nggak jadi perdanya. Ya mungkin karena ada kepentingan antara bupati sama ketua DPRD. Nah hal-hal ini nih terkunci itu semua. Jadi hampir setahun itu terkunci, tidak bisa dilaksanakan pengadaan tanah dan lain-lain nggak bisa dilaksanakan untuk Bandara Kediri. Nah, akhirnya kemarin dengan langkah terakhir adalah menggunakan Undang-Undang 30, di mana pejabat pemerintah bisa melakukan diskresi. Nah, itu pun yang tanda tangan saya nggak berani, jadi Pak Menteri langsung yang tanda tangan rekomendasinya untuk menghandle itu. Jadi keluarlah, jadi baru jalan dia. Nah, ini hal seperti ini yang mengunci ini, yang dibuka saran di Undang-Undang CK melalui rekomendasi tadi. Jadi dibolehkan, cuman rekomendasinya kan juga nggak bisa sembarangan. Jadi itu yang kita sekarang di RPP kita batasin link pertimbangannya tuh berdasarkan tujuan ataupun kaidah tata ruang. Nah, tentunya kita kan bikin tata ruang juga untuk mencapai tujuan dan kaidah tata ruang ya. Pembangunan aman, nyaman, berkelanjutan itu dan lain-lain. Itulah kira-kira. Nah, kemudian asosiasi apakah IAP aja? Tadi baru saya bilang ada arsitek juga pengen tuh IAI itu kan pengen ikut juga. Nah, ini nantilah kita rembukan lagi ya, sebetulnya yang jelas di RPP kita nggak bisa nyebut di AP memang. Di RPP, karena ini dokumen publik, kita nyebutnya asosiasi profesi, nah silahkan nanti profesi perencanaan wilayah dan kota ya, dan juga asosiasi akademisi perencanaan wilayah dan kota. Nah, di dalam, kalau dibilang ini ada multisektor, tata ruang ini, toh ilmu tata ruang PWK itu udah multisektor gitu ya, jadi sebetulnya yang kumpul di IAP itu tentunya punya pemahaman multidimensi lah, multisektor. Nah kemudian, ini pertanyaan Bu Idian sama Ida sama ya. Jadi RDTR yang sudah selesai dievaluasi Dagri, kemudian kapan mulai berlakunya. Nah ini memang kemarin banyak daerah yang minta edaran dari kami. Tapi saya pikir lebih baik nunggu RPP saja, jadi ditetapkan PP-nya, maka itu di sana sudah jelas. Tapi harusnya pemahamannya dengan Undang-Undang CK terbit dan di Undang-Undang CK sudah sangat clear disebutkan. Jadi RDTR ditetapkan dengan Perka ya, Peraturan Kepala Daerah.
kemudian juga RZWP3K diintegrasikan ke dalam RT/RW. Jadi tidak boleh lagi ya, 7 provinsi yang udah siap di ujung RZWP3K-nya, bahkan sudah paripurna di DPRD-nya, kayak Bali, Gubernur Bali juga udah ketemu saya. Oke, ini gimana? Udah di ujung, jangan ditetapkan Pak. Emang nggak bisa ditetapkan lagi, nggak bisa jadi lagi Perda RZWP3 kan nggak bisa lagi dia, karena Undang-Undang CK sudah terbit. Nah, sehingga langkahnya adalah lakukan revisi RT/RW provinsi segera mungkin Pak, supaya saya bilang Pak Gubernur supaya dimasukkan itu muatannya RZWP ke dalam RT/RW provinsi. Nah demikian juga logikanya, analoginya ke RDTR. Harusnya nggak bisa berhenti dia, kan aneh. Jadi Undang-Undang CK sudah terbit, tapi masih ada produk di bulan Desember Perda RDTR, kan jadi aneh. Padahal di Undang-Undang CK sudah sangat clear RDTR ditetapkan dengan Perda. Nah soal batas waktunya mungkin itu yang masih debatable. Bahkan tadi saya jelaskan ya, ada batas waktu sebulan sejak Persup keluar. Nah, itu harus itunya mungkin debatable. Nah, itu batas waktunya ada 2 pendapat kita di pusat ini. Bisa dihitung dari Undang-Undang CK terbit, yang tadi ya Pak argunya itu. Bisa juga dihitung dari PP-nya nanti jadi PP. Gitu baru jalan tuh yang batas waktu tadi ya, jadi perka gitu itu. Nah, itu dihitungnya sejak undang-undang terbit atau PP nanti terbit gitu ya. Ini ada 2 pendapat. Nah, hukum baik Kumham, Setkap, Setnek ada 2 pendapat. Nah, itu saya nggak bisa berpendapat memilih yang mana karena nanti sedang dibahas sama kita. Tapi soal penetapan RDTR dengan perka itu seharusnya sudah ke sana. Udah ada 2 daerah yang sudah dengan perka RDTR-nya. Ya, saya lupa nih. Ya, begitu. Mas Ai. Baik, ya. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan Pak. Cuman pasti Bapak butuh persiapan juga mengikuti rapat dengan Pak Menteri nanti di jam 11. Jadi tentunya kami akhiri batch ini Pak, batch 3 ini. Mungkin nanti teman-teman kami akan notulensikan pertanyaan Bapak Ibu sekalian dan akan kami kirim dan semoga bisa direspon. Nanti kami juga akan kirim kembali karena data Bapak Ibu, emailnya ada di kami. Kami akan kirim jawaban-jawaban itu jika mendapat respon dari Kementerian ATR BPN nantinya. Baik, sebelum closing statement dari Pak Dirjen, ini ada titipan dari panitia bahwa ada agenda lain nanti lagi bulan depan, yaitu ada webinar. Ditargetkan Pak Budi Situmorang, Dirjen Pengendalian akan bergabung dan buat pemerintah kabupaten berupa free course, layanan pendidikan gratis untuk pengenalan software-software spasial dan klinik spasial. Kata panitia ada klinik spasial nanti untuk membantu pemerintah daerah khususnya yang di daerah terpencil terkait penggunaan permasalahan-permasalahan peta spasial dan lainnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, statement untuk mengakhiri diskusi kita hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Dirjen. Ya. Terima kasih Pak Mas Ai, Bu Citra sebagai penyelenggara acara kita pagi ini. Terima kasih lagi kepada teman-teman semua yang sudah ya bersabar mendengarkan acara pagi ini. Kita dari mana? Dari Reka Spasial, dari AP, dari PUPR, Pemda, dan teman-teman lain yang akademisi yang tidak bisa disebutkan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ataupun menjawab pertanyaan itu ada kekurangan sebetulnya. Jadi kalau kata-katanya ada yang kurang pas, mohon dimaafkan. Intinya agar kita semakin peduli pada tata ruang dan tata ruang itu bisa memberi manfaat yang sesungguhnya ke depannya bagi kehidupan kita, masyarakat, dan juga membawa berkah bagi pembangunan daerah kita dan juga pembangunan negara kita ke depan. Itu aja harapan saya, dan tentunya dukungan semua komponen yang hadir di sini, Reka Spasial, IAP,
Pemda, PUPR ya, dan juga akademisi, mahasiswa juga yang ikut hadir, sangat dibutuhkan kerjasamanya dan bantuan. Kita harus bahu-membahu ya, karena ini kerja besar, karena amanah Undang-Undang CK, tidak bisa kita menghindar lagi, dititipkan ke insan tata ruang ke depan. Ya, terima kasih. Saya lagi mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.